Halo YouTube, balik lagi dengan gue Adam. Kemarin salah satu akun favorit gue, HRD Bacot, baru aja ngerilis report salary di Indonesia di tahun 2021. Jadi di report tersebut, isinya tentang pergajian yang ada di Indonesia, terkait gaji, role, dan berapa lama mereka kerja, dan sebagainya gitu kan ya. Nah, di video kali ini gue pengen coba ngebahas report tersebut lebih dalam lagi. Dari sisi analis dan juga dari sisi pekerja. Karena gue sendiri kan juga seorang pekerja ya gitu. Jadi dari sisi analis kita akan coba bahas terkait kenapa mereka mengeluarkan insight tersebut dan insight itu bisa dapat dari mana. Dan yang kedua adalah tentang sebagai pekerja. Jadi kayak setelah dapat informasi itu kira-kira what's the next step sih. Jadi apa sih yang harus kita lakukan setelah ini, setelah kita dapat informasi ini gitu ya. Nah, mungkin dua hal itu yang akan kita bahas di video ini. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya dan kita buka reportnya sekarang. Let's go. Oke, jadi ini adalah salary report by HRD Bacot tahun 2001-2022 gitu ya. Tahun lalu sebenarnya mereka udah rilis juga report ini. Waktu itu viral banget juga dan sangat amat membantu juga sih bagi teman-teman yang mereka pengen tahu apakah gaji mereka itu sesuai nggak sih sama di market. Dan jadi bisa jadi acuan juga kalau mereka pengen nego gaji ke perusahaan sekarang atau ke perusahaan mereka yang mereka lamar gitu ya. Ini adalah satu hal yang menarik, yaitu adalah gimana cara membaca grafik dan statistik deskriptifnya. Gue paling suka nih di sini itu adalah dia pakai ini nih, chart ini nih. Jadi chartnya itu kita bisa ngelihat sebenarnya di dalam data itu tuh sebenarnya data paling bawahnya berapa sih, data atasnya berapa, dan minnya berapa atau mediannya berapa. Nah di sini mereka pakainya median. Kenapa mereka pakai median? Ya karena memang mereka mau cari nilai tengah gitu ya. Nah kenapa nggak min? Atau enggak modus dan sebagainya. Nah itu kita, gue kalau nggak salah udah pernah bahas itu di video sebelumnya terkait mean, median, dan modus, apa bedanya dan kapan kita bisa pakai itu fungsinya, itu di video yang lain. Mungkin gue bakalan taruh di atas itu. Tapi kalau yang di sini emang pakai median. Karena apa? Karena simpelnya sih karena ini kan gaji ya. Gaji itu pasti banyak outlier-nya. Nah, outlier itu kita mencoba jangan sampai dia terlalu mempengaruhi apa yang kita punya gitu ya. Rata-rata gaji yang dipunya, makanya kita pakai median gitu. Terus, salary survei ini didapat dari 11.000 responden, yang tahun lalu itu cuma 3.000 responden. Ini menurut gue udah oke banget sih, 11.000. Itu cukup representatif. Oke, yang pertama yaitu demografi. Jadi di demografi, si data analisnya pengen coba ngasih tahu sebenarnya dari data responden ini tuh secara demografi gimana sih? Mungkin di sini dari pendidikan yaitu dari D4, D3, D1, S2. Oke, emang paling banyak. Ini 80%, itu tuh dia dari D3, D4 atau S1. Sisanya itu D3, SMK, dan S2 gitu. Level jabatan juga paling banyak, ini sekitaran 70-80% itu staff, officer. Nah, sisanya baru kayak team leader, assistant manager gitu. Terus kemudian lokasi dan pendidikan kerja. Nah, dari survei ini kebanyakan itu ada di Jakarta. Jadi ada 5.000 data di Jakarta. Dan kalau teman-teman lihat grafiknya ini, jadi mereka sekolah sebenarnya cukup, ya mungkin paling banyak di Jawa Barat ya. Tapi mereka pada kerja di Jakarta. Itu karena apa? Ya menurutku sih karena Jawa Barat itu paling juga bisa jadi ya, gitu yang banyak gitu UI atau UI ITB yang memang mereka kayak deket dengan ke Jakarta. Makanya mereka kerja di Jakarta aja. Sisanya mungkin kayak ya ini kan kayak Sumatera, ini Sumatera masih cukup apa namanya cukup sama ya. Sulawesi juga karena memang mereka ya lapangan pekerjaannya mungkin lebih memilih di sana. Oke, yang ketiga baru pergajian. Nah pergajian mungkin dia bisa ngasih insights yang gaji tertinggi itu tuh diambil oleh manajemen risiko, yaitu 11 atau 11,5 juta per bulan. Yang kedua perencanaan strategis, strategic planning, corporate development 10 juta, dan yang ketiga adalah product development atau data science business intelligence yang di 9 juta. Jadi emang manajemen resiko ini cukup
paling tinggi karena memang pekerjaannya itu cukup rumit ya. Jadi manajemen resiko ini setauku paling banyak itu tuh ada di perusahaan asuransi. Dia asuransi, jadi asuransi atau perbankan. Jadi mereka bakalan bisa dibilang kalau orang yang mau kredit gitu ya, atau kalau mereka mau ambil asuransi, itu tuh ada orang manajemen resiko yang ngitung kayak mereka ini tuh kira-kira kalau emang ngutang gitu mereka bakalan bisa bayar atau enggak gitu. Atau kalau mereka asuransi, kira-kira asuransi yang cocok mana? Yang kira-kira dia itu tidak akan merugikan perusahaan. Nah, itu makanya dia bisa dapat gaji tinggi. Bisa dilihat di sini risk management itu tuh batas bawahnya itu ada 6,2, kemudian mediannya itu 11,5 dan batas atasnya 20. 20 sampai 40. Ini 20 ini batas bawah yang atas ya. Jadi bisa dibilang tuh maksimum dia bisa dapat gaji 40 juta gitu, dan mediannya itu ada 11,5 dan sebagainya gitu. Terus kemudian industri dengan gaji tertinggi. Oke, yang tadi jelas ya, kalau yang ini bidang pekerjaannya paling tinggi risk management, strategic planning, sama product development dan business intelligence. Nah, dari sini nanti kita catat dulu. Yang kedua, industri dengan gaji tertinggi. Industri dengan gaji tertinggi itu ada di pertambangan atau perminyakan. Yang kedua adalah tobacco atau rokok. Tapi kalau teman-teman lihat di sini datanya nih, oke, ini ada pertambangan mineral, ada pertambangan minyak dan gas. Mungkin secara median dia 11 nih. Tapi kalau secara maksimum ini rokok sama perminyakan itu ada di sangat tinggi gitu. Jadi ini ada di 40-an juta, ini lebih dari 40 juta. Jadi apa? Ini representasinya apa? Jadi teman-teman kalau misal kerja di sana, peluang untuk dapat gaji yang fantastis itu lebih tinggi daripada kerja di bidang-bidang industri lain. Meskipun secara median kelihatannya lebih besar gitu. Seperti itu. Terus kemudian bidang kerja dengan gaji terendah itu tuh ada di level akuntansi, PPIC apa nih ya? Oke. Medis, kreatif, GA, sosial, media, medis, customer service, layanan pelatihan. Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi pada dasarnya di sebuah company itu tuh dia ada dua role. Jadi dua role. Dua role itu maksudnya adalah ada dua tipe role. Yang pertama adalah orang bisnis, yang kedua adalah orang support. Jadi ini tuh maksudnya apa? Orang bisnis itu adalah orang yang emang apa yang dia kerjakan tuh berpengaruh langsung ke bisnis yang diambil. Jadi contoh kalau teman-teman lihat di atas tadi, manajemen resiko, terus strategic planning, product development, data science, business intelligence, itu adalah orang-orang yang mereka itu ketika mereka pekerjaannya itu sangat berpengaruh bagi output bisnis perusahaan gitu, berpengaruh secara langsung, makanya mereka salary-nya gede. Sedangkan yang kedua adalah support. Jadi kalau yang support itu adalah bidang-bidang yang mereka itu nge-support orang-orang yang punya impact langsung ke perusahaan yang itu tadi. Jadi kayak di sini kayak kreatif, mungkin general affair, HR mungkin, tapi mungkin nggak ada HR ya, customer service dan sebagainya, karena memang pekerjaan mereka itu tidak berimpact langsung ke bisnis perusahaan. Mereka hanya bukan hanya sih, mereka ini lebih ke nge-support biar pekerjaan yang berpengaruh ke bisnis itu bakalan lebih lancar gitu. Makanya kalau emang di sini teman-teman tuh pengen gajinya tinggi, ya harus masuk ke itu tadi bidang-bidang yang memang mereka tuh langsung terjun ke bisnisnya, punya impact yang nyata ke bisnisnya, ketimbang ke tim-tim yang emang dia lebih ke support gitu. Seperti itu. Nah, terus abis itu kita ada yang Centex versus Softzoom, oke. Jadi ini jurusan dengan gaji yang oke. Jadi emang yang paling atas tetap ya teknik. Karena memang teknik itu tuh setelah lulus kuliah dia tuh sangat dicari ya. Karena
nggak tahu kenapa di perusahaan-perusahaan tuh dari dulu kan ada perminyakan dan sebagainya. Kalau yang sekarang kayak komputer dan sebagainya. Karena mereka tuh kayak apa ya? Mungkin di Indonesia itu apalagi engineer tuh kadang ada anekdot seperti ini. Lulusan TI, IT itu banyak, tapi orang yang mereka yang beneran bisa kayak programming, coding yang beneran kayak bener-bener bisa tuh kayak sedikit. Makanya demand-nya tinggi, dan setelah demand-nya tinggi, makanya gajinya bakalan jadi fantastis karena ada perang gaji kan di situ, kayak talent war. Nah, gue ngerasa kayak teknik dulu juga kayak gitu. Sekarang baru dialamin sistem informasi dan sebagainya karena secara demand tuh tinggi, tetapi secara supply-nya itu nggak terlalu tinggi, rendah. Makanya mereka bisa kayak naik banget gitu secara gaji. Gitu. Terus untuk yang Sosum, kalau Sosum sendiri, menurutku dia lebih lebih broad ya, karena Sosum sendiri itu kayak manajemen bisnis, hukum, terus kemudian administrasi, fiskal, manajemen bisnis. Nah, itu tuh kayak mereka punya role di mana aja. Jadi kayak semua company itu bisa jadi butuh orang-orang yang jurusan dari Sosum ini. Makanya mungkin secara gaji mereka juga bakalan nggak sefantastis orang-orang yang lulusan saintek, karena mereka demand-nya tinggi tapi supply-nya rendah. Kalau yang untuk Sosum biasanya mereka demand-nya tinggi, setiap perusahaan ada butuh, tapi juga supply-nya tinggi karena secara lulusan kayak udah banyak gitu dari jurusan-jurusan Sosum ini gitu. Tapi meskipun begitu, untuk yang paling tinggi ini 9,1 juta, ini 9,5 juta, sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih gitu. Oke, di sini lebih kelihatan lagi. Jadi secara total itu di Sosum itu tuh 6%, 6 juta. Sedangkan di Saintek itu ada 6,9 juta secara mediannya. Cuman beda 900 ribu. Tapi mungkin untuk yang maksimum itu juga sebenarnya mirip-mirip. Yang di Sosum ini sekitaran berapa ini? 17-18 juta. Kalau yang di Saintek ini 19 juta. Ya, karena pada akhirnya sih sebenarnya ketika orang udah di level kala manajerial, associate, manager kayak gitu, rata-rata gajinya sama. Dan mereka bisa dibilang nggak rata-rata jurusannya itu udah nggak terlalu ngaruh lagi. Karena apa? Karena di level tersebut kayak yang dipentingkan itu lebih ke pengalaman pekerjaan, udah bukan jurusan lagi. Makanya mungkin di 3 tahun, 4 tahun awal, 2-3 tahun awal gitu ya, mungkin ini jurusan sangat berpengaruh banget. Tapi setelah itu menurutku udah nggak relevan lagi sih. Meskipun ya untuk beberapa bidang seperti engineer kayak gitu masih berpengaruh, karena mungkin kayak masa kuliah itu bisa jadi batu loncatan banget gitu. Tapi untuk yang overall, untuk yang role-role yang secara umum gitu tuh menurutku udah tidak terlalu relevan lagi gitu. Terus harus kemana untuk gaji yang oke? Oke, gini adalah gaji berdasarkan tempat wilayahnya. Jadi kira-kira daerah mana yang punya gaji paling oke nih, gitu berdasarkan data yang dipunya. Ternyata sesuai survei, ini kita ngeliat medianya dulu. Yang paling tinggi itu ada di Maluku dan Papua. Yang tertinggi itu ada di Maluku dan Papua. Aku ngerasa kenapa seperti ini? Karena mungkin orang-orang yang bekerja di sana itu kebanyakan orang-orang yang diutus oleh perusahaannya untuk kerja ke sana gitu. Jadi kayak apa ya? Istilah outsourcing, atau bukan outsourcing, onsite gitu, atau ya gitulah, biasanya perusahaan-perusahaan minyak, gas, atau pertambangan dari Jakarta dikirim ke sana jadi tenaga ahli gitu. Makanya mereka bisa punya gaji yang fantastis yang ada di sana gitu. Sedangkan untuk yang
Kalau kita ngelihat ini ya, maksimumnya di Kalimantan juga paling tinggi. Tapi di sisi lain juga dia ada yang paling rendah, tapi ini masih normal kali ya. Ini karena bisa dibilang kalau di Kalimantan mungkin ya sama kembali lagi mereka di sana juga banyak orang-orang yang diutus ke sana untuk kerja di sana gitu. Makanya secara tunjangan dan benefit dan lain-lainnya itu bakalan tinggi. Terus kalau kita lihat di Jakarta sendiri, nah kalau Jakarta aku ngerasa kayak ini, Jakarta, Sulawesi, Banten, Bali ini tuh kayak ya mirip-mirip lah kalau dari maksimumnya. Ya nggak sih, ini beda sini 15, 20 dan sebagainya ya. Oke, ya masih oke lah ya. Emang Jakarta pusatnya industri gitu ya, pusatnya teknologi juga kalau di Indonesia. Jadi ya kayak gitu. Yang paling kecil tetap Jawa Tengah dan DIY Jakarta. Ya itu nggak usah dibahas lagi ya. Oke, terus kemudian hal-hal yang mempengaruhi gaji. Jadi hal-hal apa aja? Ini kira-kira dia mencoba untuk melihat nih dari data yang dipunyai, kira-kira ada nggak sih relevansi atau uh, pengaruh antara faktor satu dengan gaji gitu ya. Yang pertama ini adalah kuliah swasta atau negeri. Kuliah swasta atau negeri, kalau dilihat mediannya memang dia itu sangat pengaruh nih dari cukup pengaruh nih swasta, negeri dan kedinasan. Nah ini tuh harusnya ini sih kalau bisa HRD Bacot atau tim analisisnya untuk yang kuliah swasta atau negeri itu cuma diambil oleh orang-orang yang dia itu cuma punya pengalaman kerja, year of work-nya itu tuh kurang dari 3 tahun. Karena menurutku kalau lebih dari 3 tahun itu tuh udah nggak relevan lagi sih untuk dia tuh kuliah di mana, swasta atau negeri itu. Makanya gue penasaran sih itu harusnya bisa jadi beda sih datanya dari sini gitu. Nah itu mungkin satu tambahan. Dan aku cukup menarik sih kalau misalnya bisa tahu datanya bisa tahu perbedaannya seperti apa gitu. Terus kemudian yang kedua adalah jenis perusahaan. Nah ini perusahaan oke, ada BUMN, swasta, BUMD, NGO, UMKM oke. Ini bisa. Nah kalau kayak gini sebenarnya menurutku nih lebih relevan lagi dibaginya itu berdasarkan year of work. Jadi nanti harusnya ada di year of work gitu tuh pembagiannya ada di situ. Jadi kayak kalau 3 tahun semuanya BUMN, multinasional, BUMD dan sebagainya itu di tahun ketiga itu semuanya kira-kira gajinya berapa. Nah kayak itu mungkin bisa jadi lebih relevan datanya. Tapi kalau yang ini ya mungkin bisa jadi nggak, bisa jadi ya sih. Tapi kalau yang ini swasta negeri ini aku ngerasa bakalan berpengaruh banget sih. Terus untuk skala perusahaan, oke, yang company dia dengan jumlah karyawan yang berapa aja. Kalau dilihat ini kalau udah lebih dari 1.500 ini kayaknya udah nggak terlalu signifikan gitu ya bedanya. Tapi kalau masih di bawah 1.600 gini, perbedaannya masih cukup signifikan dari yang company yang scale-nya gede sama yang scale-nya kecil gitu. Terus ini untuk yang perusahaan-perusahaan mediannya, jadi lokal itu yang perusahaan yang cuma di Indonesia itu 5,5. Ini untuk yang multinasional yang ada di 2-5 negara itu 7 juta, dan perusahaan yang global yang ada banyak di seluruh dunia itu tuh 8,0 juta, 8 juta. Nah ini pendidikan, pemberian kerja, gaji ini menurutku juga kalau bisa dikasih cut off berapa tahun kerja sih, karena S2 S3 gede karena memang kebanyakan orang yang udah S2 S3 itu tuh bisa jadi mereka tuh emang udah tua gitu.
Beda sama S1. Mungkin S1, lulus S1 berapa tahun sih? 22 tahun ya, 23 tahun. Sedangkan lulus S2, S3 itu tuh umurnya udah kayak 26 sampai ya 26, 24, 25, 26. Dan itu masih belum lagi kebanyakan orang yang S2, S3 itu tuh mereka tuh udah kerja dulu baru nanti lanjut kuliah kayak gitu ya. Makanya menurutku ini juga kalau bisa sih dilihat, mungkin bisa jadi dilihat berdasarkan umur juga kali ya. Berdasarkan umur dan kemudian kayak berdasarkan lama kerja gitu. Jadi bisa lebih uh, representatif lah gitu. Apakah emang kenaikannya signifikan atau enggak sih gitu. Karena kalau dibilang S2, S3 10, juta gede ya gede, tapi kan bisa jadi itu emang karena udah pengalaman kerja dan umur aja gitu kan. Nah kayak gitu. Terus kemudian ini S2 pengalaman kerja. Nah ini, oh nice, ini langsung ada nih di sini nih. S2 S3 plus pengalaman kerja. Itu tuh kalau di sini bisa dilihat ini gajinya. Terus kemudian ini pengalaman kerjanya gimana nih? Ini cara bacanya gimana nih? 0 sampai 2 tahun. Oh, oke. Oke, jadi ini nih. S2, S3 kalau dia itu pengalamannya 0 sampai 2 tahun itu 6,8. Kalau pengalaman 3 sampai 5 tahun itu 10,1. Kalau 6 sampai 10 tahun itu 15 dan lebih dari 10 tahun 30. Nah, ini kalau bisa sih sebenarnya dibandingin sama yang S1 pas pengalaman kerja sih. Karena biar ketahuan tuh kalau S1 pengalaman kerja versus yang S2 pengalaman kerja itu tuh kenaikannya signifikan atau enggak gitu. Gitu. Kalau yang kayak gini nggak tahu sih ini nggak tahu sih ini 30 juta itu tuh dibandingkan dengan apa? Ini nggak, soalnya ini nggak ada pembandingnya. Ini makanya juga data pribadi gitu. Maksudnya data manual. Karena kalau dibilang ini 0 sampai 2 tahun 6,8 juta. Ini aja kalau S1 itu 6,2 juta. Jadi kan nggak terlalu signifikan dong. Gitu. Oke. Semakin berpengalaman atau mata kuncinya gajinya lebih besar. Nah, ini juga menarik nih. Jadi kalau menurut data ini kelihatan memang pertumbuhan gaji itu cukup eksponensial ya. Eksponensial karena memang setiap kita setiap kita pindah kerja pasti kita minta kenaikan gaji ya 50% gitu ya. Minimal 50% gitu atau 40% gitu. Nah, makanya ketika pindah tempat, gaji naik bisa sampai kayak setengah sampai 2 kali lipat gitu. 1,5 sampai 2 kali lipat gitu. Makanya sebenarnya kurva ini relevan. Tapi mungkin yang lebih dari 10 tahun ini agak outlier. Karena apa? Karena ini bisa jadi 11, 12, atau 20 tahun. Jadi mungkin nggak ngeliat ini. Lihat aja yang ini 02, 35, atau 6, 10. Kenaikannya dari 7, 10, 15. Ini mungkin kayak kalau udah 10 tahun, lebih dari 10 tahun itu 30. Oke. Jadi untuk teman-teman yang masih fresh graduate nih, tapi nggak punya gaji tinggi, nggak usah khawatir. Karena anggap aja itu bagian dari proses. Nah, kalau di sini kelihatan yang paling spark gitu ya, di umur 33 tahun itu gajinya paling tinggi. Kemudian di 37, ini juga ada spark lagi. Jadi mungkin biasanya gini, di sini associate, terus kemudian di umur 29, udah di umur 30-an ini mereka udah jadi manajer. Terus kemudian di 36, 7 mereka udah jadi VP atau director. Itulah makanya kayak sparknya kayak gini. Gitu. Terus benefit, oke. Benefit oke. Menurutku ya 70% BPJS Kesehatan. Harusnya BPJS Kesehatan itu 100% ya. Karena ini wajib. Setahu aku wajib deh.
Kemudian rawat jalan, oke. Asuransi juga kalau bisa sih cari kantor yang ngasih asuransi karena itu penting. Terus asuransi, oke. Reimburse, rawat inap, oke. Ini asuransi ini COVID, oke. Benefit paling jarang dikasih, oke. Kendaraan operasional, ya memang kendaraan profesional bisa dibilang untuk sifatnya mendukung posisi sifatnya harus bergerak. Jadi contohnya sales. Kalau bukan sales atau bukan nggak sering bergerak ya biasanya nggak perlu sih. Rumah dinas juga nggak perlu. Biasanya yang perlu itu orang-orang yang emang dia dikerjakan di beda pulau atau beda daerah gitu. Jadi penempatan gitu. Ada penempatan di mana terus ntar dikasih rumah dinas di sana gitu. Beasiswa, nah ini beasiswa sangat amat jarang sih, kecuali aku tuh ngerasa kayak beasiswa itu paling tinggi itu di BUMN dan ASN gitu, karena secara karir kayak mereka tuh turnover-nya rendah banget, jadi orang-orang yang resign dari sana itu rendah banget, makanya kayak sebisa mungkin kayak kalau emang mau ningkatin kapasitas employee-nya ya mereka harus kayak kasih beasiswa, kasih mereka biar sekolah gitu, jadinya gitu, nggak terlalu banyak. Karena memang kayak ya cuman berlaku, kalau menurutku ini emang cuman make sense ke tempat-tempat yang emang dia turnovernya sangat rendah banget. Kalau saham stok ini juga tergantung juga nih di perusahaan seperti apa. Biasanya perusahaan yang startup gitu yang baru merintis biasanya mereka kasih benefit ini, karena apa? Karena mereka ini perusahaan-perusahaan awal itu tuh kayak mereka tuh masih ada di tahap resikonya tinggi. Jadi resiko perusahaan itu tuh hancur kayak gitu ya, bangkrut itu sangat tinggi. Makanya untuk memberikan kayak iming-iming kayak oh iya ini kayak ayo di sini kayak mereka masih ada di kondisi high risk high reward. Jadi makanya mereka bisa memberikan saham atau stok perusahaan mereka biar mereka merasakan kayak sama-sama struggling, tapi kalau sukses ya mereka bakal juga ikut sukses karena mereka ikut memiliki perusahaannya gitu. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, mungkin ini terakhir belum ya? Oh, belum. List dengan benefit yang paling banyak, paling banyak, itu pasti yang turnover-nya rendah. Itu pasti paling banyak. Yang paling sedikit biasanya yang mereka itu emang turnover-nya tinggi gitu. Jadi, ya kita ya rokok, pertambangan, energi, makanya kayak ini juga satu hal lagi, industri yang kurang menarik. Kayak maksudnya kayak apa ya, value-nya tidak terlalu tinggi, itu biasanya mereka benefitnya paling tinggi, gaji paling tinggi, benefit paling tinggi, karena mereka nggak punya value. Kadang juga orang yang benefit, company yang perusahaannya itu punya benefit paling rendah, biasanya mereka punya value. Kadang-kadang mereka punya value yang mereka jual, makanya kayak nggak perlu benefit macam-macam, kayak orang-orang udah pada mau stay di sana gitu. Kayak gitu. Terus ini terakhir internship, menarik. Ini jadi internship itu lokasi magang emang kebanyakan di Jakarta ya. Terus gaji anak magang ini emang rata-rata segini sih, dan menurutku magang ini sama rata sih. Jadi kayak tergantung, ini paling tergantung tuh sama company-nya sih. Karena pertama magang tuh nggak mungkin lebih tinggi dari UMR kecuali dia di perusahaan yang sangat amat gede gitu ya. Yang kedua, karena sekarang kan udah udah dikasih kayak tahu ya kalau misal magang tuh harus dibayar, harus dikasih upah dan sebagainya. Jadi kayak 3 juta menurutku make sense sih. Untuk median 3 juta sebagai gaji anak magang gitu. Terus benefit catering, BPJS. BPJS ada ya, biasanya jarang sih ada yang ngasih BPJS sih, karena mereka statusnya masih magang. Kalau pengembangan, fasilitas pengembangan diri ya mungkin ini bisa diakses ya, karena biasanya pengembangan diri kalau sekarang kan lebih banyak online course ya itu udah bisa dibilang itu kayak company benefit lah yang bisa dirasakan oleh semua employee gitu, termasuk peserta magang. Dan yang terakhir adalah data gaji. Nah, ini mungkin
Bisa dilihat, nanti bisa dilihat sendiri dari peta gaji yang mungkin teman-teman bisa fokus ke yang pertama median, tapi jangan lupa ngelihat minimum dan maksimum juga. Karena di sini kan average-nya year of work-nya kayak 3 tahun, 5 tahun gitu. Jadi nggak terlalu representatif kalau teman-teman ngelihat di sini gitu kan. Oh, PR gitu, public relation itu 7,2 juta. Tapi teman-teman harus lihat nih kayak minimum gajinya berapa, maksimum berapa. Ini kan 3 kan, minimum 4, maksimumnya 11. Medianya 7. Jadi mungkin cuma ada oh dia juga nggak ngasih berapa datanya ya. Jadi gitu. Jadi mungkin oh berarti kalau dia tuh baru lulus, baru setahun, bisa jadi dia cuma 4,5 juta nih gajinya gitu. Tapi kalau dia udah kan average-nya 3 tahun ya. Berarti ya mungkin ada yang kayak 4 tahun, 5 tahun gajinya cuma 11 tuh. Meski padahal cuma udah 4 tahun, 5 tahun gitu. Mungkin kayak gitu cara ngelihatnya berdasarkan data yang ada dan kita rata-rata kita range sendiri gitu ya gitu. Karena yang jelas sih average itu pasti kurang dari minimum, pasti kurang dari maksimal. Jadi bisa lihat nih teman-teman nih, kreatif year of work-nya 5 juta, maksimumnya 15 juta. Berarti ini bisa jadi orang-orang yang udah kerja lebih dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu, 8 tahun, tapi maksimum gajinya, dia dapetnya gajinya 15 juta gitu. Kalau minimum ya bisa dianggap lah ini kira-kira lah. Kalau 8 juta sih kayaknya biasa rata-rata ini sih udah kayak 3 tahun pengalaman gitu kali ya, 2-3 tahun per tahun gitu. Nah, oke, mungkin kayak gitu. Thank you udah nonton video ini. Jadi apa nih take out kita? Oke, yang pertama tadi kalau misal teman-teman pengen gaji yang tinggi, itu teman-teman harus cari yang pertama tadi secara industri itu tuh kalau bisa ambil di oke, kita ke atas lagi ya. Jadi yang pertama kalau mau gaji tinggi itu kalau bisa bidang pekerjaannya itu cari yang dia itu sebagai bisnis, bukan support. Jadi sebisa mungkin cari kerjaan yang memang kerjaan itu sangat langsung berpengaruh ke bisnis perusahaan tersebut. Jadi bukan support. Kalau support ya pasti gajinya nggak bakalan sefantastis itu, karena kerjaannya memang lebih banyak ke mendukung keberjalanan bisnis gitu. Sedangkan kalau untuk yang orang-orang bisnis itu lebih ke kayak apa yang mereka kerjakan langsung berimpact ke bisnis yang dijalankan gitu. Untung rugi, makin perform orang bisnis biasanya makin perform perusahaan gitu. Makanya yang pertama, kalau mau gaji tinggi pastikan di perusahaan di bidang-bidang yang memang dia impactnya punya impact langsung ke perkembangan bisnis perusahaan. Itu yang pertama untuk bidang. Yang kedua, industri. Pilih industri yang kalau mau gaji tinggi, pilih industri yang memang dia kalau sesuai data ini cari yang dia itu ada hubungannya dengan pertambangan atau energi. Jadi bisa dibilang kayak kalau di sini raw material gitu ya. Pertambangan raw, energi raw, rokok kan juga mungkin tembakau raw gitu ya, perkebunan gitu ya. Gitu. Itu gaji tertinggi, dan itu biasanya untuk orang-orang teknik sih memang. Tapi yang kedua, kalau mau yang ini saya baru sadar kalau di sini memang cari industri yang memang di teknik. Kalau teknik, entah itu teknik industri atau civil atau informatika, pelayaran, itu semuanya itu yang punya gaji tertinggi gitu ya. Sisanya mungkin ya yang beda ini di keuangan perbankan itu juga tinggi gitu. Jadi pastikan industrinya di situ.
Terus jadi teknologi finansial itu juga perbankan. Jadi dua, industrinya teknologi atau keuangan. Itu deh, itu yang paling tinggi. Terus kemudian kalau mau gaji tinggi lagi, menurutku ini kalau jurusan saya sosum sama saintek itu tidak terlalu pengaruh ya. Sekarang tergantung teman-teman itu mau kuliah di mana. Menurutku itu nggak relevan, nggak terlalu relevan itu ya, karena bisa jadi kayak teknik itu emang nanti bakal kerjanya di teknik-teknikan, dan kalau sosum itu bisa jadi di manajemen di bidang-bidang manajemen. Jadi emang kalau gue bisa bilang tuh kayak teknik kayak gini tuh mereka bakalan gajinya gede di awal, tapi habis itu kenaikannya tuh nggak terlalu signifikan. Sedangkan kalau yang untuk sosum mungkin bisa dibilang kayak di awal bisa aja kecil, tapi ada potensi mereka tuh bisa jadi tinggi banget, karena kebanyakan orang-orang yang di C-level, director level, mereka bisa jadi kayak orang-orang sosum ya, emang mereka tuh lebih pintarnya di manajemen gitu ya, manajemen sales ketimbang kayak teknik gitu. Terus abis itu harus kemananya, ini menurutku kurang relevan ya, karena untuk Maluku, Papua, dan Kalimantan menurutku ini gede karena memang mereka tuh ditugaskan ke sana, yang perusahaannya tetap aja di Jakarta, bisa jadi itu. Jadi menurutku untuk yang kerja di mana, ya di mana aja oke. Terus swasta atau negeri, nah ini juga datanya masih belum relevan ya, karena emang ini data ambil semua datanya. Harusnya diambil cuman mungkin 2-3 tahun awal kuliah, kerja, nanti baru ketahuan gitu, kayak perbedaannya seberapa jauh. Jenis perusahaan, jelas kalau di awal-awal BUMN itu punya penawaran yang BUMN, BUMD itu punya penawaran yang paling cukup menggiurkan gitu ya untuk yang baru fresh graduate. Kemudian juga untuk yang multinasional itu juga kalau mau tinggi itu BUMN swasta multinasional gitu. Sisanya kayak ya bakalan standar sih gitu. Terus kalau perusahaan tadi, perusahaan yang di bawah 1.500 tuh mungkin gapnya mungkin tinggi gitu ya. Tapi kalau mau yang kayak yang udah kayak normal gitu ya, kalau udah company lebih dari 1.600, 1.500 dan sebagainya, itu perbedaannya nggak terlalu tinggi. Jadi ya kalau mau gede masuk ke perusahaan yang karyawannya banyak gitu. Terus jangan lupa cari yang perusahaan yang global atau multinasional gitu. Terus untuk yang pendidikan, nah ini juga masih aku bilang tadi agak kurang relevan, karena kalau pendidikan itu memang harusnya dipengaruhinya kebanyakan cuma di awal masuk dunia kerja, setelah itu nggak terlalu relevan. Terus kemudian usia, jadi kalau usia ini cuma pengingat agar teman-teman tuh nggak terlalu insecure gitu ya, karena memang kenaikan itu pasti ada kok, kenaikan gaji pasti ada, dan tunggu aja, tiap orang masanya beda-beda gitu. Oke. Jadi mungkin itu take out yang kita bisa bahas ya di video ini. Video ini udah kayak 40 menitan. Jadi ya semoga video yang bermanfaat, dan semoga nanti teman-teman bisa lebih kebayang next-nya mau ngapain. Dan kalau misal masih ada pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Nanti sebisa mungkin gue bakalan balas satu-satu. Dan see you on the next video. Bye-bye.